Hai friends, semoga semua dalam keadaan baik dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Debbie Basir karena mulutnya dari semua yang dikhotbahkannya di YouTube membuat hidup saya makin diubahkan. Beliau benar-benar dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa yang diselamatkan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Ibu. Saya jadi disadarkan betapa banyaknya dosa-dosa saya di masa lalu yang harus saya akui dan mohon ampun kepada Tuhan secara pribadi. Saya imani Tuhan Maha Tahu, tapi Roh Kudus gerakkan hati saya untuk terus berlutut mohon pengampunan dari Tuhan atas semua dosa-dosa yang saya lakukan dulu sebelum bertobat. Kita nggak perlu dihantui rasa bersalah terus-terusan kalau kita sudah tobat. Bereskan benar-benar hati dan hidup kita di hadapan Tuhan seperti dalam Ulangan 30 ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Kita nggak perlu takut penghakiman manusia, karena yang punya hak tunggal menghakimi kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sini saya benar-benar berbesar hati, bersorak-sorai, masih disayang sama Tuhan. Seperti dalam Ibrani 12, ayat 5-6. Ayat 5, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini saya cari tahu apa sih artinya menyesah, karena saya rada bingung apa ya artinya menyesah. Ternyata kalau saya Google, itu artinya berkelahi dengan hebat sampai memukul. Jadi saya membayangkan betapa Tuhan itu sayang banget sama saya sampai belain menghajar dan menyesah saya, karena Tuhan masih sayang dan mengakui saya sebagai anaknya. Tuhan tidak melihat dosa lalu saya karena saya benar-benar mau tobat. Saya diingetin Tuhan, akulah yang memilih kamu. Kalau teman-teman dengerin saya berbicara saat ini, teman-teman juga masuk dalam pilihan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 14-17. Ayat 14, Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dari firman Tuhan di atas,
Saya yang sudah nyadar dan bertobat dari masa lalu telah dipilih Tuhan. Saya ingin semua teman yang dengerin saya saat ini juga merasakan sebagai anak pilihan Tuhan. Tuhan mau supaya kita pergi dan berbuah kemanapun kita berada, supaya apapun yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan diberikan kepada kita. Saya merekam suara saya ini hanya mau ikut apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga atas perintah Tuhan, kasihilah seorang akan yang lain. Saya ngikut aja, karena saya juga mau mengasihi teman-teman, maka saya rekam suara saya. Untuk urusan siapa yang mendengar atau tidak, biar Tuhan yang berdaulat. Saya hanya mau nurut saja, jalankan perintah Tuhan. Sekali lagi friends, Tuhan yang pilih kita untuk menjadi pelaku firman dan menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah. El Shaddai. Amin.